Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 14, nama saya Radit, NIM 164 19170. Dewi Baneka Putranto, NIM 164 19174. Saya Farid, NIM 164 1978. Video ini dibuat untuk pemenuhan nilai mata kuliah Fisika Dasar sebagai mata kuliah wajib tahap persiapan bersama Institut Teknologi Bandung. Selamat menyaksikan. Presentasikan salah satu makalah RBL kami yang memiliki judul pengaplikasian arus listrik searah pada metode geolistrik. Yang seperti kita ketahui, di teknik pertambangan dan perminyakan dikenal istilah eksplorasi. Menurut standar nasional Indonesia, eksplorasi memiliki arti penyelidikan geologi untuk mengidentifikasi atau menentukan lokasi, ukuran, bentuk, letak, serta sebaran kuantitas maupun kualitas bahan galian untuk kemudian dilakukan analisis. Nah, kan kita tahu ya kalau teknik eksplorasi itu punya banyak metode gitu. Dan kali ini kami akan bahas salah satu metodenya, yaitu metode geolistrik. Geolistrik adalah metode yang memanfaatkan sifat kelistrikan untuk menginterpretasi karakteristik batuan di bawah permukaan bumi. Jadi cara kerja singkat dari geolistrik ini, alat-alat itu bisa dilihat pada gambar ini ya. Jadi nanti alat ini akan menginput listrik berfrekuensi rendah ke bawah permukaan tanah. Kemudian distribusi potensial ini akan ditangkap oleh elektroda potensial. Nah, kemudian nanti hasil dari pengukuran geolistrik ini akan kita analisis nih teman-teman, sehingga akan menghasilkan gambar seperti ini. Gambar ini adalah gambar karakteristik ya dari sebuah batuan. Jadi kita dapat mengetahui kerapatannya dan lain-lainnya. Sungguh menarik statement yang disampaikan teman saya Wiba bahwa kita bisa mengetahui karakteristik batuan di dalam bumi hanya dengan menggunakan 3 besaran fisika sederhana, yaitu arus, tegangan, dan resistansi. Namun, mari kita bahas lebih lanjut. Apa sih hubungan dari ketiga besaran tersebut? Nah, maka dari itu, ayo dekat sini. Jadi setelah tadi itu kita lihat di sini arusnya, kita akan mengalirkan arus dari ini dan akan menghasilkan arus yang mengalir dari bawah permukaan tanah kan. Nah, otomatis dari itu kita akan mendapatkan suatu persamaan, yaitu akan menghasilkan VR sama dengan I rho per 2VR, dimana karena kita akan mencari resistivitas yaitu rho sama dengan 2VR V per I. Nah, di sini kita akan mencari, karena tadi kita lihat di sini kita menginjeksikan dua pasang elektroda ke permukaan tanah. Kita ini titik ini A, M, N, B kita analogikan, dan otomatis untuk mencari beda potensial tersebut kita lihat di sini sudah diberikan kan, ini kuota arus dan ini beda potensial. Maka beda potensial tersebut adalah beda potensial M dikurang potensial N. Maka kita mendapatkan suatu persamaan, yaitu rho sama dengan K delta V per I dengan K sama dengan 1 per R1 min 1 per R2 min 1 per R3 plus 1 per R4. Nah, gimana sih injeksi apa yang terjadi sih saat kita menjadikan bawah tanah? Nah, dan ternyata suatu arus listrik tersebut cenderung melewati suatu resistansi, dan itu akan mengubah bidang ekuipotensialnya. Nah, seperti yang dilihat di gambar, saat dia melewati konduksi, dia akan cenderung melewati, dan dia akan menghindari suatu bidang resistansi tersebut. Nah, jadi untuk singkatnya itu, jadi yang kita cari dari tadi persamaan tadi kita lihat. Nah, ternyata kalau misalnya kita perbesar suatu jarak antar elektroda, maka kita akan bisa mencari lebih dalam lagi atau kita bisa memetakan lebih dalam lagi suatu permukaan tanah. Nah, terus juga ternyata di dalam batuan tersebut itu formasinya tidak merupakan suatu konduksi yang baik, melainkan yang mengalir di situ adalah di dalam fluida solid. Maka di situ ada hukum Archie, yaitu seorang membuat hukum Archie di mana persamaan tersebut memuat resistivitas fluida tersebut, di mana persamaannya adalah seperti ini. Rho fluida sama dengan A rho W
P min M, S min N. Ya, karena pengukuran geolistrik ini menggunakan geometri dari elektroda potensial dan geometri elektroda arus, maka ada 3 jenis konfigurasi nih yang biasa digunakan dalam pengukuran geolistrik, yaitu yang pertama ada konfigurasi Wiener, konfigurasi Schamber, dan konfigurasi dipol-dipol. Nah, penggunaan konfigurasi ini bergantung dengan karakteristik tanah maupun karakteristik batuan yang akan kita teliti. Selain itu, penggunaan metode geolistrik ini dapat kita manfaatkan untuk beberapa hal. Contohnya, untuk mengetahui persebaran mineral di bawah permukaan tanah. Kedua, bisa untuk digunakan menentukan titik pengeboran minyak bumi. Dan yang ketiga, bisa untuk digunakan untuk mengetahui sumber air tanah. Metode geolistrik ini juga dapat dimanfaatkan untuk membuat peta yang jenisnya itu bisa jenis mapping atau horizontal maupun jenis kedalaman atau sounding. Telah kami jelaskan secara menyeluruh tentang geolistrik, mulai dari definisi sampai pengaplikasian. Namun izinkanlah kami kelompok 14 menyampaikan satu lagi bagian dari tugas kami, yaitu adalah poster. Poster yang kami buat sederhana, dan poin-poin yang kami sampaikan ada 3. Yang pertama adalah tentang garis besar tentang geolistrik. Yang kedua adalah 3 besaran utama yang kita pakai dalam pemakaian geolistrik. Dan yang ketiga adalah pengaplikasian geolistrik dalam bidang-bidang tertentu. Dan bidang-bidang yang kami cantumkan di poster ini tidak hanya mencakup bidang-bidang dari teknik pertambangan dan perminyakan, namun juga bidang-bidang lain seperti bidang konstruksi dan bidang arkeologi. Demikian video ini kami buat. Kami harap video ini dapat menginformasikan saudara-saudari sekalian tentang apa itu geolistrik dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami mohon maaf atas segala kesalahan yang ada dalam video ini, dan sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.